Salam terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai videonya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ankum qala radiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lahu ta'ala aidan. Wa yajibu lahu ta'ala aidan. Sab'u sifatin. Sab'u sifatin. Qalu laha. Sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani. Wa hiyal qudratu. Wa hiyal qudratu. Wal iradatu. Wal iradatu. Wal ilmul muhitu. Wal ilmul muhitu. Bi jami'il ma'lumati. Bi jami'il ma'lumati. Wal hayatu. Wal hayati. Was-sam'u. Was-sam'u. Wal basaru. Wal basaru. Wal kalamul khali. Wal kalamul khali. Bil hurufi wal aswati. Anil hurufi wal aswati. Wa ghairiha. Wa ghairiha. Ma yujadu. Ma yujadu. Mimma yujadu. Mimma yujadu. Fi kalamil hawadisi. Fi kalamil hawadisi. Wa yastahilu. Wa yastahilu. Alaihi ta'ala. Alaihi ta'ala. Al-adamu. Al-adamu. Wal hudutsu. Wal qudus. Wal fana'u. Wal fana'u. Wa mumatsalatuhu ta'ala. Wal mumasalatu ta'ala. Bi syai'in min khalqihi. Yusyai'in khalqihi. Wa iftiqaruhu. Wa iftiqaruhu. Ila datin aw mujibin. Ila jadil mawjudi. Wa alla yakuna. Wa alla yakuna. Wahidan. Wahidan. Bidatihi. Bidatihi. Aw sifatihi. Aw sifatihi. Aw af'alihi. Aw af'alihi. Wa yastahilu alaihi ta'ala. Wa yastahilu alaihi ta'ala. Al-ajzu. Al-aziz. Wa wujudu syai'in. Wa wujudu syai'in. Minal alami. Minal alami. Bi ghairi. Bi ghairi. Iradatihi ta'ala. Iradatihi ta'ala. Wal jahlu bi syai'in. Wal jahlu bi syai'in. Minal ma'lumati. Minal ma'lumati. Halaman 6. Wal mautu. Wal mautu. Was samamu. Was-sama'u. Wal ama. Wal ama. Wal bakmu. Wal lahmu. Wa au wujudu harfin. Wa wujudu harfi. Au wujudu
Au wujudu hadin au sautin Au sautin fi kalamihil qadimi Fi kalamihi al-qadim wa yajuzu fi haqqihi azza wa jalla Wa yajuzu fi haqqihi azza wa jalla fi'lu kulli mumkinin Fi kulli mumkin wa tarkuhu Wa tarkuhu wa yajibu lahu ta'ala Wa yajibu lahu ta'ala ijmalan Ijmalan kullu kamalin Kullu kamalin yaliqu Yaliqu bidatihil aliyati Biyadihi al-aliyati wa yastaqilu alaihi Wa yastahilu alaihi jami'un naqaisi Jami'un naqasisi wa dalilu Wa dalil ala dhalika kullihi Ala dhalika kullihi wujudu hadzal alami Wujudu hadal alami ala hadzal syaklil badi'i Ala hadal sabril badi'i wa yajibu Wa yajibu lirrusuli Lirrusul alaihimus salatu wassalamu Alaihimus salatu wassalamu as-sidqu As-sidqu fi jami'i Fi jami'i ma akhbaru bihi Ma akhbaru bihi walau bil mazhi Walau bil masjid wal amanatu Wal amanatu wal fatanatu Wal fatanatu wa tablighu Wa tablighu ma umiru Ma umiru bi tablighihi lil khalqi Bitablighi al-qalbi wa yastahilu alaihim Wa yastahilu alaihi al-kadhibu Al-kadhib wal khiyanatu Wal khiyanatu wal baladatu Wal baladatu kitmanu syai'in Wa kitmanu syai'in mimma umiru Mimma umiru bitablighihi Bitablighi wa yajuzu Wa yajuzu fi haqqihim Fi haqqihi sifatul basyaril lati Sifatul basaril lati la tanqusu La tanqusu fi sababiha Bisababiha maratibahumul aliyata Maratibul aliyata kal akli wasyurbi Kal akli wasyurbi wal maradi Wal maradi wal wiqa'il halali Wal iqa'il halali wa yajma'u Wa yajma'u makna Makna hadhihi sifati kulliha Hadhihi sifati kulliha qawlu Qawlu la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah wallahu a'lam. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ada 20. Di sini disebutkan 13 karena sudah mencakup yang 7 terakhir termasuk 7 yaitu sifatul ma'ani. Di sini tercakup pula sifat maknawiyah. 20 sifat yang mesti ada pada Allah. Yang pertama dikategorikan namanya sifat nafsiyah. Sifat wujud disebut sifat nafsiyah. Jadi sifat yang berdiri pada zat tidak disebabkan oleh sesuatu sebab apapun. Wujudnya Allah tidak disebabkan oleh sesuatu sebab apapun. Emang jadi kemestian keberadaan Allah. Berbeda dengan kita makhluk. Wujudnya kita namanya mungkinul wujud. Mungkin ada, mungkin tidak. Hari ini kita ada, satu waktu bakal tidak.
hari ini berpuasa, satu waktu bakal jatuh lengser. Itulah makhluk. Kalau wujudnya Allah memang wajibul wujud, menjadi satu kemestian. Mustahil wujudnya Allah sementara mustahil. Lalu yang kelima yang kemarin kita bahas disebut sifat salbiyah. Sifat jaga-jaga, menangkis apa-apa yang tidak layak pada zat Allah. Allah semenjak kapan ada, itu ditangkis lintasan hati, pikiran hati seperti itu. Karena Allah itu wajib idam. Allah tidak berawal mula. Memang dari dulu udah ada. Kalau bahasa Melayu idam namanya sedia. Emang udah ada dari dulu. Barangkali ada lintasan hati, Allah kapan berakhir? Ini ditangkis pikiran seperti itu. Allah wajib baqa. Allah mesti tetap. Zatnya Allah tidak punah, tidak musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makanya zat Allah gak bisa disamakan sama makhluk. Dikata Allah awet muda, Allah awet tua, karena Allah tidak dimakan oleh waktu. Justru dialah yang menciptakan waktu. Bagaimana pencipta waktu? Disematkan pertanyaan mulai kapan Allah ada, kapan Allah berakhir. Itu dengan sifat salbiyah ditangkis. Tidak, Allah itu wajib idam, Allah wajib tetap. Allah tidak berawal mula dan juga Allah tidak berakhir. Kita selaku makhluk ada proses awal mula, ada masa berakhir. Selanjutnya sifat salbiyah yang ketiga. Baik, Allah ada, tidak berawal mula, tidak berakhir. Lalu Allah kayak apa? Pertanyaan itu ditangkis. Mumatsalatuhu lil hawa'ah, mukhalafatuhu lil hawadith. Allah berbeda dengan makhluk-makhluknya. Bagaimana mungkin zat yang maha mulia selaku pencipta disamakan, disetarakan dengan yang diciptakan? Hina sekali kalau selaku pencipta disama-samakan dengan yang diciptakan. Itu menandakan kelemahan. Makanya mustahil zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah bisa disamakan, disetarakan, atau ada pihak lain mengungguli zat Allah. Tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai'un. Allah enggak kayak apa-apa. Selanjutnya, bila mana ada lintasan hati berpikir, baik Allah itu pencipta, lalu Allah siapa yang menciptakan? Pertanyaan ini pun ditangkis. Allah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Arti berdiri sendiri, la yahtaju ila mujidin. Allah enggak perlu pada pihak yang mengadakan dirinya. Bagaimana mungkin pencipta masih ada menciptakan lagi? Berarti bukan pencipta. Kalau sudah disebut khaliq, bagaimana mungkin dikata makhluk? Cuma dua, salah satu, kita ini makhluk, bukan khaliq. Yang berhak menjadi khaliq cuma Allah. Makanya kalau Isa dibilang anak Tuhan, anak khaliq, masa anak khaliq tinggal di tempat yang fana begini dunia? Hina
sekali. Mustahil Allah punya anak. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz dzulli wa kabbirhu takbira. Timbul lagi lintasan hati. Lalu Allah itu ada berapa? Pertanyaan itu ditangkis. Allah itu esa, zatnya esa, sifatnya esa, perbuatannya esa. Tidak ada yang bisa menyamai zat Allah, menyamai sifat Allah, menyamai perbuatan Allah. Baru dikasih gempa sedikit, mampu menanggulanginya, nggak bisa. Walaupun di Jepang bikin rumah anti gempa, rubuh juga nggak? Memang dia pikir ya paling bertahan cuma dalam batas goncangan yang tidak terlalu besar. Nah kalau goncangannya dahsyat, hancur juga. Itulah 5 sifat salbiyah. Allah wajib tidak sedia. Allah baqa, Allah berbeda dengan makhluknya, mukhalafatuhu lil hawadits. Allah berdiri sendiri, nggak butuh bantuan makhluk, justru makhluk itu yang butuh pada Allah. Terlepas manusia itu mengakui ketetapan itu atau tidak, tetap dia itu namanya fuqara, butuh pada Allah. Bang Usyuk kalau lapar butuh makan nggak? Itu ketetapan Allah. Kali dia mau ngambek, enggak, gua nggak mau ikutin ketetapan Allah. Jajan aja 3 hari. Tepat, haus, butuh minum, masih butuh nafas nggak bang? Masih butuh. Orang cuma namanya doang kaya, hakikat kaya itu cuma Allah. Arti kaya kan kagak butuh. Wa huwal ghaniyyul hamid, dia yang maha kaya. Allah nggak butuh sama makhluk. Sekolong langit kagak sholat, emang Allah rugi? Enggak. Kadang-kadang orang bilang udah untuk gue sembahyang. Emang kalau yang kagak sholat Allah dirugiin? Allah mah kagak rugi, nggak mengurangi kemuliaannya. Anda kagak zikir, Allah nggak rugi. Anda nggak bersedekah, Allah kagak rugi. Siapa yang rugi? Makhluk itu sendiri yang tidak mensyukuri limpahan anugerah Allah. Jadi Allah qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri sendiri. Wahdaniyah, sifat salbiyah yang kelima, Allah esa. Jadi 5 ditambah sifat nafsiyah sebelumnya, 1 wujud. Wujud tidak bakal walafatul hawadits qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyah. 1 namanya sifat nafsiyah, sifat dzatiyah, sifat yang wajib pada Allah. Nah ini sifat salbiyah, menangkis hal-hal yang tidak layak disematkan kepada Allah, udah ditangkis. Lalu berikutnya 7 itu namanya sifat ma'ani. Ini disebut sifat wujudiyah, sifat yang berdiri pada zat, melazimkan hukum. Wa yajibu lahu ta'ala aidan, wajib bagi Allah Ta'ala pula sab'u sifatin, 7 sifat, yuqalu laha, dinamai baginya sifatul ma'ani, sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifatun mawjudatun fil khariji qaimatun bi dzatihi ta'ala. Sifat yang ada fil kharij itu fil dzihn. Qaimatun, dia berdiri pada zat Allah Ta'ala.
Apa itu sifat? Wahiyal qudratu, kuasa.